Kamu sungguh untung, kalau bahasa Jawa bejo kemayangan, seorang remaja yang kalau dinisbatkan pada zaman dulu tidak mungkin untuk bisa bersama-sama mendekat kepada Allah, apalagi memperjuangkan. Lihat aja dalam disiplin thariqah. Dulu orang mempelajari thariqah kalau belum 40 tahun usianya tidak diperkenankan. Membaca kitab Al-Hikam dengan didalami, bukan hanya kontekstual, tekstual, bukan hanya lafziah saja. Ini kalau didalami, kalau belum umur 40 dilarang. Begitu menunjukkan kesulitan pemahaman, apalagi mencapai tingkatan wusul kepada Allah. Bisa jadi kurang memahami, justru berbalik, tidak dapat manfaat apa-apa, bahkan malah timbul masalah. Banyak salikin, muridun, orang-orang yang berjalan dan ingin mendekat kepada Allah SWT. Apalagi tidak ada seorang guru yang kamil mukamil, dia terbelok oleh gebiar-gebiar spiritual, bunga-bunga spiritual yang ia anggap itu adalah tanda-tanda telah sampai pada Tuhannya. Lebih daripada itu, banyak yang tersesatkan oleh bujukan iblis dan syaitan dan nafsu dirinya sendiri, hingga dia suhunya belum sampai pada Tuhannya, baru diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, berupa dia bisa berjalan di atas air, bisa menebak nasib seseorang, doanya ijabah, dia terlena, akhirnya hanya berhenti di hal-hal demikian ini, bahkan menjadi salah persepsi bagi masyarakat umum bahwa orang yang tinggi martabat kewaliannya seolah-olah dengan indikasi ketinggian spiritual yang dimiliki. Ini tidak tentu demikian. Ya memang para aulianya Allah, kekasihnya Allah umumnya diberi kelebihan-kelebihan bila ikhtiar, artinya bahkan dia tidak pernah riadoh minta diberi kelebihan-kelebihan itu, tapi seiring Allah menghendaki dia diberi dalam perjalanan saliknya. Tapi tidak pasti bahwa orang yang diberi kelebihan-kelebihan spiritual tinggi itu merupakan indikasi, dalil, tanda-tanda bahwa dia seorang aulia besar, belum tentu. Karena kewalian seseorang ini hanya ditentukan hatinya, sejauh mana terpautnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba itu betul-betul syauq, rindu kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dekat dengan Allah. Allah akan mencintai dia, sebagaimana hadis, ma min abdin yukhlilul amal, insyaallah, ma min atin la yukhlisul amal lillah, insyaallah kalau enggak gitu. Yang yatya ma min atin yataqarruba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah dengan sungguh-sungguh hingga aku mencintainya. Di sana adalah hamba mendekat dulu,
kemudian Allah menyintainya. Ketika aku telah menyintainya, maka aku dadi matanya ketika dia melihat, aku dadi tangannya ketika ia menjamah, aku dadi kakinya ketika dia berjalan, dan aku jadi lisannya ketika dia bicara. Ini dalam pandangan Wahidiyah, kalau orang ini sudah mendekat kepada Allah sungguh-sungguh hingga telah mencapai iman billah, maka dia melihat, merasa yang melihatkan Allah, dia mendengar, didengarkan Allah, dia berjalan, dijalankan Allah, dia bicara, yang bicarakan Allah.